Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu kita sudah membahas bangunan konstruksi Eropa dan Mediterania. Sekarang kita akan memasuki bab yang baru. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, mari kita mulai saja pelajarannya ya. Selamat menyaksikan. Pengolahan bahan pangan, ikan dan daging. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 4, peserta didik mampu pertama menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi dari bahan ikan dan daging sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi bahan, alat, metode dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan setengah jadi dari bahan ikan, daging menjadi makanan dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan produk video tutorial pengolahan makanan. 4. Mengedit sebuah video masak di Filmora. Ikan dan hewan ternak penghasil daging banyak dibudidayakan di Indonesia, tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya impor ikan dan daging dari luar negeri. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermit berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, payau, dan laut. Ikan perairan tawar, ikan yang hidupnya di air, sungai, dan danau. Ikan lele. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu sampai kehitaman, kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis. Contoh hasil pengolahan ikan lele berupa pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, dan lele asam. Ikan mas bentuk tubuhnya agak memanjang dan memipih, tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Ikan bawal, dari arah samping tubuhnya, bawal tampak membulat. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Contoh pengolahannya yaitu bawal asam manis, ikan bawal bakar. Ikan perairan air payau. Perairan payau merupakan campuran antara perairan air tawar dan perairan air laut seperti muara. Ada ikan bandeng, memiliki tubuh memanjang, agak gepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisinya. Ikan bandeng biasanya diolah menjadi bandeng presto. Ikan kakap ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap biasanya diolah menjadi frozen food seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Ikan perairan air laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan tuna adalah ikan perenang. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya.
Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Hasil olahan ikan tuna berupa filet ikan, stik tuna. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih bersisi kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang tajam. Biasanya olahan ikan tenggiri itu berupa siomay, kerupuk bakso, dan pempek. Ikan kembung memiliki warna biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. 2 baris totol-totol hitam pada punggung, 1 totol-totol hitam dekat sirip, bagian dada, bagian warna gelap memanjang di atas garis rusuk, 2 ban warna kemasan di bawah garis rusuk. Ikan ini biasanya diolah dengan cara digoreng, bumbu balado, bumbu kuning. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 mengandung protein hewani. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi 2, yaitu ayam kampung dan ayam boiler atau ayam negeri. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan yang biasa dipelihara oleh penduduk orang yang tinggal di kampung. Biasa dipelihara oleh penduduk dengan cara diliarkan. Ayam jenis broiler adalah ayam yang dipelihara dengan cara diternakan, dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persirangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Hanya dalam waktu 5-6 minggu, ayam ini sudah bisa dipanen. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha, depan, dan paha belakang. Bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor termasuk bagian moncong dan lidah juga diambil dagingnya, tetapi tidak sebanyak bagian paha. Bagian jeroan tidak dianggap sebagai daging. Daging kerbau, ciri khas berwarna merah, agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar. Kandungan lemak daging kerbau relatif lebih rendah. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa aroma yang khas. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat. Tekstur lemak dengan daging babi elastis, sehingga mudah direnggangkan. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Manfaat ikan dan daging. Pertama, sebagai zat pembangun. Kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. 4. Mengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama untuk anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Metode memasak bahan pangan ikan dan daging biasanya dengan metode merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang di oven. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan dengan temperatur 100 derajat. Kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga, dan alat yang digunakannya yaitu biasanya panci. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke minyak panas. Menggoreng biasa dilakukan dengan minyak yang medium, sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dengan minyak, dan bisa juga menggoreng dengan minyak yang sedikit, biasanya untuk telur dadar.
Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan sehingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut grill. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapat panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave atau oven. Ada bawang putih dan bawang merah, ada cabai merah, jahe, jinten, kapulaga, kembang pekak, dan kencur. Lalu ada ketumbar, kayu manis, kunyit, lada merica, lengkuas, dan pala.